Nah, ini kita masuk ke dalam pembahasan tentang kontrak perkuliahan dulu ya, rekan-rekan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung bagi rekan-rekan yang di semester 3 bergabung di kelas saya untuk manajemen keuangan 1. Sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasan kita mengenai sejarah perkembangan dari manajemen keuangan, kita bahas dulu kontrak perkuliahan. Meskipun saya yakin rekan-rekan sudah paham semua ya, sudah semester 3 berarti sudah paham tentang LDP kita atau Learning Design Process perkuliahan yang ada di Universitas Cyber Asia. Baik, untuk RPS sudah saya share, jadi rekan-rekan bisa lihat topik-topik pokok bahasan selama 1 semester kita, dari mulai sesi 1 sampai sesi 16. Nah, ini kita berada di semester ganjil tahun ajaran baru yaitu 2023-2024, yang mana pelaksanaan perkuliahannya selama 1 semester ini akan ditempuh selama 16 sesi. Jadi ada 16 sesi perkuliahan. Di mana perkuliahannya tentunya masih sama di LMS Sevima Edlink. Kemudian untuk Fitcon, rekan-rekan pasti sudah paham ya. Kita wajib Fitcon itu 7 kali, minimal 7 kali. Dan sesinya tidak harus mengikuti apa yang sudah ada surat edaran Warek ini, nanti sesuai kesepakatan kita aja. Jadi kalau misalkan saya minggu depan tidak bisa, nanti di minggu selanjutnya saya akan infokan bahwa yuk Vicon akan diadakan di tanggal berapa, seperti biasa saja ya. Pokoknya kita insya Allah bisa menepati Vicon ini 7 kali. Kemudian referensi buku yang digunakan. Kalau saya menggunakannya nggak semuanya, yang saya punya aja. Brigham and Houston, kemudian ini Arthur Keon, kemudian yang buku bahasa Indonesianya itu saya pakai punya apa ini namanya? Agus Hargito dan Martono, itu yang saya pakai. Suat Husnan juga saya suka pakai. Pokoknya yang ada aja tentang manajemen keuangan 1, atau misalkan ditulisnya dasar-dasar manajemen keuangan. Kalau dasar-dasar manajemen keuangan biasanya ada buku 1, buku 2 ya. Jadi rekan-rekan bisa cari bukunya atau mudahnya cari saja e-booknya ya. Kemudian aktivitas yang perlu dipenuhi rekan-rekan untuk lulus mata kuliah manajemen keuangan 1, yaitu pertama keaktifan di forum diskusi, kemudian melakukan atau mengikuti kuis dan mengikuti Vicon seperti sekarang. Kemudian tugas, yaitu nanti saya akan berikan tugas berupa mungkin kasus-kasus terkait pokok bahasan atau materi. UTS-nya bisa berupa asesmen atau soal, seperti biasa nanti UAS-nya presentasi jawaban dari tugas. Saya nggak mau susah-susah, begitu aja. Jadi tugasnya nanti lanjut dengan UAS. Jadi untuk presentasi jawaban tugas sama seperti yang sudah saya berikan. Kalau pengantar akuntansi kemarin kan soal ya. Nah, ini untuk manajemen keuangan nanti akan sama seperti mata kuliah di tingkat atas. Jadi tugas dan presentasi jawaban dalam bentuk video yang mana nanti dimasukkan ke dalam link YouTube. Nah, indikator penilaian masih sama seperti semester sebelumnya, tugas 20%, UTS 20%, UAS 30%, kehadiran 30%. Jadi kalau rekan-rekan sudah memenuhi indikator penilaian ini, insya Allah lulus mata kuliah manajemen keuangan 1. Gitu ya, kontrak perkuliahan kita. Nah, sesuai dengan RPS, berarti hari ini kita bahas apa rekan-rekan? Topik bahasanya? Ruang lingkup manajemen keuangan, Bu. Betul, ruang lingkup manajemen keuangan.
Masih loading ya? Udah ada, Bu. Udah ada. Nah, ini ruang lingkup manajemen keuangan ini mungkin rekan-rekan sudah baca. Jadi untuk sesi 1 ini nggak akan terlalu panjang. Kita hanya membahas mengenai pengertian, definisi, tujuan, kemudian bentuk bentuk apa ada di sini, pendanaan ya. Bagaimana? Jadi semuanya secara keseluruhan itu teori ya. Kalau rekan-rekan sudah download kan ya materinya, sudah dibaca belum? Coba kita ada Belum 2. semua, Bu. Nah, sekali lagi nih saya terapkan, apa mahasiswa yang lupa atau memang tidak tahu bahwa pembelajaran sekarang kurikulumnya adalah student center learning. Jadi yang ditujukan untuk belajar dosennya apa mahasiswanya? Mahasiswa, Bu. Tapi ya berarti kan dosen hanya mendampingi. Seharusnya rekan-rekan ini sudah mulai membaca dan mengupas. Jadi ketika saya melontarkan pertanyaan, rekan-rekan sudah bisa jawab. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Karena saya pakai sistem kita belajar bersama aja ya rekan-rekan ya. Nah, ini adalah capaian pembelajaran untuk topik 1 atau sesi 1. Pertama, rekan-rekan nanti diharapkan untuk dapat memahami sejarah perkembangan manajemen keuangan. Kemudian memahami pengertian apa sih manajemen keuangan beserta fungsi dan tujuannya. Kemudian mengklasifikasikan sumber keuangan. Kemudian mengetahui lingkungan keuangan, apa saja yang termasuk ke dalam lingkungan keuangan. Ada instrumen-instrumen keuangan di situ. Baik, kita mulai. Wah, ini banyak sekali. Ini nggak kelihatan, ini keputus ya. Jadi saya sebaiknya... Nah, kalau kayak gini kelihatan nggak rekan-rekan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Jadi kita mulai masuk nih ya ke dalam sejarah perkembangan manajemen keuangan. Nih, kalau rekan-rekan punya bukunya juga sudah dibahas di buku itu, pasti awal-awalnya itu mengenai sejarah perkembangan manajemen keuangan. Yang mana tadinya manajemen keuangan ini hanya memberikan topik-topik sedikit, tidak, maksudnya enggak secara keseluruhan. Jadi kalau menurut Harjito dan Martono ini di bukunya di tahun 2014 itu manajemen keuangan ini muncul di awal abad ke-19 ya, awal abad 19 atau sekitar tahun 1900-an. Yang mana manajemen keuangan ini mulai muncul sebagai suatu bidang ilmu yang terpisah dari bidang-bidang ilmu lainnya. Tapi dia hanya memfokuskan kepada merger, kemudian akuisisi, perluasan perubahan, kemudian pembentukan perusahaan baru, dan tata cara go public dan penjualan surat-surat berharga. Namun ini berubah seiring terjadinya perubahan situasi dan kondisi. Jadi terjadi di Amerika Serikat, di mana pada saat itu memasuki era industrialisasi yang mana sedang berkembang pesat. Muncullah persoalan-persoalan baru yang yaitu bagaimana dan dari mana tentang memperoleh kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan. Jadi di sini bagaimana sih perusahaan itu harus mengelola dananya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Kemudian diawali juga dengan adanya resesi, yaitu pada tahun 1929 sampai pada 1933, yang mana terjadi di berbagai sektor. Maka mulai nih berkembang manajemen keuangan itu sendiri. Dari pencarian dana untuk pembiayaan dalam melakukan merger,
Kemudian untuk konsolidasi dan pendirian perusahaan baru ke masalah struktur modal yang menganalisis perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Yang tadinya cuman maaf untuk akuisisi, merger, kemudian membuat perusahaan baru, bagaimana tata cara go public dan penjualan surat-surat berharga bergeser. Untuk di sini memperoleh dana, kemudian mengelola dananya itu secara efektif dan efisien. Ini adalah sejarah perkembangan manajemen keuangan. Nah, ini mungkin rekan-rekan bisa baca sendiri ya. Sampai nanti mulai ada capital budgeting, kemudian investasi, sampai pada teori portofolio melalui capital asset pricing model. Jadi perkembangan ilmu manajemen keuangan itu sudah mulai dari awal abad ke-19 sampai saat ini juga masih diperbaharui. Kemudian ini apa nih? Kita masuk ke pengertian. Setelah kita mengetahui bagaimana sejarah perkembangan manajemen keuangan, maka kita harus tahu apa sih manajemen keuangan itu pengertiannya. Jadi ada beberapa pendapat dari para ahli atau para pakar mengenai manajemen keuangannya yang dikutip dari bukunya masing-masing nih. Ada dari Martono dan Agus Harjito, ini yang saya pakai. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengolah aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Kemudian kalau menurut James Van Horn-nya ini, manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan memperoleh pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan tujuan menyeluruh. Jadi semua sebetulnya pendapatnya ini hampir sama, mirip-mirip. Kita lihat Bambang Rianto. Bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana. Jadi hampir sama semua, sehingga nanti kalau kita simpulkan, ini menurut Suat Husnan, perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Jadi kalau kita simpulkan dari semua pendapat dari para pakar, maka manajemen keuangan secara umum dapat disimpulkan sebagai keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana memperoleh dana, kemudian menggunakan dana atau allocation of fund, serta mengelolanya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tujuan bersama tentunya yang bagi siapa ini tujuan bersama? Biasanya yang akan kita bahas adalah sebuah perusahaan. Ya. Jadi kita perlu tahu nanti tujuan dari manajemen keuangan itu untuk apa. Coba ini apa sih? Oh, ini bentuk organisasi dari sebuah perusahaan. Jadi ada pemegang saham, kemudian direkturnya, dan terdiri dari bagian-bagiannya. Tapi ini nggak nyambung loh. Ini dari pengertian manajemen keuangan masuk ke dalam struktur organisasi. Kan saya lewati. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengambilan keputusan keuangan. Jadi manajemen keuangan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pencarian sumber dana atau raising of fund dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Oleh karena itu, fungsi pengambilan keputusan manajemen keuangan dapat dibagi menjadi 3 area utama. Kalau kita lihat linear dengan pengertiannya, jadi ada 3 fungsi utama dari manajemen keuangan, yaitu investasi, pendanaan, dan manajemen aktiva. Jadi digunakan kalau masuk ke dalam pengambilan keputusan, yaitu keputusan investasi. Jadi investment decision, kemudian keputusan pendanaan, financial decision, dan keputusan pengelolaan aktiva atau management decision.
Kita bahas dulu keputusan investasi yang pertama. Investasi di sini diartikan sebagai penanaman modal perusahaan. Penanaman modal dapat dilakukan pada aktiva real yang merupakan aktiva yang bersifat fisik, misalnya persediaan barang, gedung, tanah, dan bangunan. Dan juga aktiva finansial merupakan aktiva yang berupa surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Nah, aktiva-aktiva yang dimiliki perusahaan akan digunakan dalam operasinya untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, saya ingin tanya, rekan-rekan ada yang tahu nggak tujuan perusahaan apa? Atau ada nggak di sini rekan-rekan yang sudah memiliki perusahaan sendiri? Apa sih tujuan perusahaan? Silakan. Saya izin minum sebentar. Izin jawab, Bu. Boleh, Bu Marintan. Silakan. Kalau di kantor saya sih tujuan perusahaan ya pertama ya margin dari investasi dana yang kita sudah keluarkan Ya. Berarti supaya bisa membiayai kos-kos yang keluar di kantor. baik. Berarti kalau margin di situ hanya mencapai titik break even point saja biar bisa melunasi hutangnya, apa ada profit di situ? Profit ada juga, Bu. Profit ada juga, berarti Ya, jadi kita memaintain dana kita untuk jangka pendek dan jangka panjang. Baik, berarti memaksimalkan laba ya. Betul. Baik, ada lagi nggak? Itu juga termasuk ke dalam tujuan perusahaan. Jadi kalau ada buku yang saya pakai ini, ada 3 tujuan perusahaan. Yang pertama adalah mencapai atau memaksimalkan keuntungan perusahaan. Jadi memperoleh laba yang maksimal. Kemudian menjaga kelangsungan hidup perusahaan tadi seperti yang disebutkan Bu Marintan. Berarti juga dia ada going concern di situ ya. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang terakhir adalah apa? Yaitu mencapai kesejahteraan untuk apa? Masyarakat ya. Jadi karyawan, kemudian masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Tapi ada yang paling utama sebetulnya dari ketiga tujuan tersebut. Jadi yang utama kalau kita lihat bahwa tujuan perusahaan yang utama adalah memperoleh laba maksimal. Yang mana laba maksimal itu akan mencerminkan apa? Nilai perusahaan yang tinggi. Jadi dimaksudkan agar perusahaan dapat hidup terus. Jadi dari ketiga tersebut yang paling utama adalah memaksimalkan laba, yang mana tujuannya dimaksudkan agar perusahaannya dapat hidup terus. Tapi ada juga yang memaksimalkan laba perusahaan untuk apa? Kesejahteraan para pemegang saham. Ada nggak yang seperti itu? Biasanya perusahaan-perusahaan juga perlu dia menerapkan hal seperti itu karena investor-investor ini kan yang menyokong mendukung. Tapi kan Bu, izin, Ya. kalau untuk investor itu kan udah ada peraturan dividen sendiri Bu untuk pemegang Ada saham. memang. Jadi dari situ kita udah bisa sisihkan dari profit yang kita dapat dari pengelolaan dana yang kita investasikan Bu. Iya tentu, tapi itu jadi nomor 1 Bu Marintan. Iya betul. Jadi utama dia. Gitu ya. Jadi itu adalah tujuan perusahaan sebetulnya ya. Sebetulnya ada 3, cuman kita bisa kerucutkan yang utama dari ketiga tersebut adalah apa. Nah ini keputusan investasi. Kita lanjutkan ke keputusan pendanaan atau financial decision. Keputusan pendanaan adalah keputusan mengenai sumber-sumber dana yang akan dipergunakan oleh perusahaan serta dapat menguntungkan perusahaan itu sendiri. Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal. Yang pertama adalah keputusan mengenai penetapan sumber dan pembiayaan investasi. Kemudian yang kedua adalah keputusan mengenai penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut struktur modal optimum. Ini juga termasuk ke dalam pokok pembahasan manajemen keuangan. Mencari atau menghitung struktur modal optimum.
Kemudian keputusan pengelolaan aktiva. Apabila aset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka harus dikelola secara efisien. Nah, pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pemanfaatan aset menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dari manajer keuangan. Nah, ini ada tambahan sebetulnya. Dari ketiga keputusan tersebut ada keputusan dividen. Nah, tadi yang kita sudah bicarakan sedikit dengan Bu Marintan. Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan besarnya persentase laba. Biasanya dividen itu diambil dari apa? Besarnya persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai, dividen saham, pemecahan jumlah lembar saham, dan pembelian kembali saham. Jadi biasanya perusahaan itu membagikan dividen biasanya mengambil dari laba. Perusahaan memilih untuk membagikan labanya sebagai dividen yang mana kalau masih ada sisa labanya maka akan dimasukkan ke dalam laba ditahan. Jadi kalau saldo labanya sudah dibagikan sebagai dividen maka akan mengurangi saldo laba ditahan milik perusahaan. Jadi begitu ya rekan-rekan. Jadi kalau kita melaporkan return earning, di situ akan terlihat laporan laba ditahan. Di situ akan terlihat besarnya dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Nah, ini dia tujuan manajemen keuangan. Pada dasarnya tujuan manajemen keuangan adalah membantu perusahaan mencapai tujuannya. Yang pertama adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau memaksimalkan nilai perusahaan. Kalau nilai perusahaan sudah tinggi, otomatis laba. Jadi ini ininya perbandingannya itu linear dengan laba perusahaan. Jadi kalau nilai perusahaannya naik, maka laba anggapannya asumsinya laba perusahaan pun akan naik. Kemudian menjaga kelangsungan hidup perusahaan atau going concern untuk membiayai semua operasional perusahaan. Yang ketiga adalah mencapai kesejahteraan karyawan dan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak rekan-rekan? Ini semuanya sebetulnya teori ya. Rekan-rekan bisa baca di PPT yang sudah diberikan. Jadi sebetulnya PPT-nya ini gabungan antara milik saya dengan tambahannya Pak Wahyu. Jadi saya agak-agak sedikit rancu ini kok tiba-tiba ada ini, ada ini. Ini sebetulnya kan milik saya. Cuman koordinatornya kan Pak Wahyu jadi ditambahin. Baik. Mau nanya, Bu? Ya, silakan. Siapa nih? Saya, Bu. Sabil, Bu. Oh, Pak Sabil ya, silakan Pak. Bu, mau nanya untuk yang investor tadi, penanam saham, itu ada nggak mekanisme untuk memilih para pemberi saham gitu, Bu, kepada investasi yang akan kita lakukan? Karena bisa jadi kan dia tidak sejalan dengan tujuan, visi dan misi kita gitu, nah Pak. Walaupun dia memberikan modal yang besar gitu. Ceritanya. Jadi gini, kalau investor itu nggak ada perusahaan nggak memilih siapa saja yang berhak menjadi investor ya di dalam perusahaannya. Karena ketika seorang investor menanamkan sahamnya ke dalam sebuah perusahaan, ya dia tinggal nunggu dividen, dia nggak akan Nggak ikut campur. ya, tidak akan ikut campur mengenai tujuan perusahaan tersebut. Begitu. Jadi dia ikut aja, jalan aja gitu. Jadi dalam arti kata kita suatu perusahaan itu tidak ada strategi untuk pemilihan gitu ya Bu ya. Pokoknya dia taunya bahwa uang masuk gitu aja dan investor tahu beres kita ngelolanya ya. Betul. Coba gini, buat perusahaan-perusahaan yang go public yang sahamnya sudah beredar ya di pasaran, kan dia nggak tahu siapa aja yang beli sahamnya, ya kan? Iya, Apakah benar. ada
Yang beli itu orang kaya atau orang miskin kan dia nggak tahu. Jadi nggak ada persyaratan untuk seseorang investor bisa menanamkan modalnya atau membeli saham perusahaan. Jadi nggak ada syaratnya. Begitu. Makasih, Bu. Baik. Ada lagi? Silakan. Oh, tidak ada. Kita lanjutkan ya rekan-rekan. Nah, ini kita masuk ke sumber keuangan perusahaan. Kalau sumber keuangan rekan-rekan dari mana? Coba saya mau tanya. Sumbernya dari mana? Gaji, Bu. Dari gaji. Nah, kalau biasanya kalau yang perempuan sudah menikah Husband, Bu. Dari husband. dari husband, betul, dari suami. Selain Dari istri, Bu. oh, ada yang dari istri juga. Ya Allah. Tapi kalau dalam keuangan keluarga, ya pengelolaan keuangan keluarga ya, biasanya uang itu dipegang oleh istri, betul nggak? Jadi Benar, Bu. Benar. Masing-masing, Bu. ada Masing-masing. yang masing-masing. Ya, tergantung pengelolaannya masing-masing ya, benar. Betul-betul. Jadi beda-beda ya setiap keluarga. Ada yang dipegang istri, ada yang masing-masing. Oke, nah ini kita bahas sumber keuangan perusahaan. Jadi sumber keuangannya ada dari intern. Kalau dari intern pasti ada dari eksternal juga ya. Kalau sumber intern adalah dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Seperti laba ditahan dan penyusutan. Besarnya laba ditahan dipengaruhi oleh besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu dan bergantung pada kebijakan perusahaan sendiri mengenai pembagian laba ditahan. Jadi meskipun jumlah laba yang diperoleh selama periode tertentu jumlahnya besar, tetapi karena ada perusahaan mengambil kebijakan bahwa sebagian besar dari laba tersebut dibagikan sebagai dividen, maka bagian laba yang ditahan akan kecil jumlahnya atau sebaliknya. Jadi kalau misalkan di perusahaan tersebut dia nggak ada dia belum go public ya, belum go public, jadi tidak ada pembagian dividen, maka labanya semua bisa dimasukkan ke laba yang ditahan atau dia putar lagi untuk operasional perusahaan. Nah, kalau dari depresiasi bagaimana sumbernya? Sumbernya dari depresiasi. Besarnya depresiasi setiap tahunnya tergantung pada metode depresiasi yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, sementara sebelum depresiasi tersebut digunakan untuk mengganti aktiva tetap yang akan diganti terlebih dahulu, kemudian dapat digunakan untuk membelanjai perusahaan meskipun waktunya terbatas sampai saat penggantian tersebut. Nah, ini kalau depresiasi saya rasa sudah paham karena di pengantar akuntansi ada ya. Kita bagaimana menghitung depresiasi. Kemudian penggantian mesin yang kita jual jika harganya lebih tinggi dari harganya saat ini. Ini saya baca chat lucu-lucu ini. Kemudian sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari para kreditur. Nah, saya tanya dulu nih, kreditur artinya apa ya? Kalau ada kreditur berarti ada debitur. Coba. Tadi Bu Marintan sudah sering jawab, Pak Sabit juga sudah nanya. Pak Hermansa pasti tahu jawabannya. Lagi di luar, Bu. Ini mana nih Mas Alfat? Gak ada nih. Di kelas kita nggak? Ada lah, Bu. Ada dia, Tak Bu. sembunyiin. Mana dia nggak ada di sini, nggak gabung, dia nggak join. Lagi Lagi nyetir, Bu. Jakarta dia perjalanan. Oh, lagi di jalan. Ya udah saya nanya yang ada aja, yang aktif aja nih. Pak Sabil aja deh. Aduh,
Kalau kreditor itu orang yang meminjamkan uang kepada suatu perusahaan atau badan usaha yang Betul, membutuhkan untuk modal itu, Bu. betul, betul, Pak. Berarti kebalikannya kreditur, debitur tahu dong ya? Mas Herman tadi yang saya tahuin, Bu. Berarti kreditur itu adalah yang memberikan pinjaman, berarti kebalikannya debitur adalah yang menerima pinjaman. Saya cuma ngetes itu aja kok, Pak. Jadi yang dana berasal dari sumber ekstern itu bisa dari kreditur atau peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan atau investor lah atau apapun, bank juga bisa. Dana atau modal yang berasal dari kreditur merupakan hutang bagi perusahaan yang bersangkutan, dan modal yang berasal dari kreditur disebut ialah apa yang disebut modal asing. Nah, metode pembelanjaan dengan menggunakan modal asing disebut pembelanjaan asing atau pembelanjaan dengan hutang. Bisa disebut debt financing. Nah, pada dasarnya pihak pemberi dana atau modal ekstern yang utama dapat terdiri dari supplier, bank, ataupun pasar modal. Kalau kita biasanya apa? Kalau di pasar modal menerbitkan surat obligasi ya untuk mendapatkan dana dari situ. Jadi masuknya di situ dari pasar modal. Nah, sekarang kita karena sudah berhubungan dengan pasar modal, kita harus tahu lingkungan keuangan itu terdiri atau apa saja. Yang pertama adalah pasar, institusi, dan tingkat bunga di sini. Kalau pasar keuangan berarti menunjukkan pertemuan antara permintaan dan penawaran, supply and demand. Permintaan adalah pihak yang memerlukan dana. Kalau dia butuh dana dari luar, berarti dia akan melakukan permintaan dengan penawaran. Nanti dilihat pihak yang menawarkan dana. Akan aktiva finansial yang sering disebut juga dengan sekuritas. Tujuan utamanya dibentuk pasar keuangan adalah pertama, perantara proses pemindahan dana, kemudian mendorong pembentukan modal dan menciptakan harga pasar yang wajar. Ini baru lingkungan yang pertama nih, pasar keuangan. Kemudian pasar uang adalah titik pertemuan antara permintaan jangka pendek dengan penawaran dana jangka penawaran dana jangka pendek. Kurun waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Bank komersial adalah pelaku utama dalam pasar uang. Kemudian pasar modal. Jadi dalam pasar keuangan itu ada pasar uang, kemudian ada pasar modal. Pasar modal ini dirancang untuk investasi jangka panjang. Pengguna pasar modal adalah individu-individu, kemudian pemerintah, organisasi laba dan non-laba. Nah, perbedaannya pasar modal dengan pasar uang terdapat pada jangka waktu penanaman investasi. Selain itu, penawaran dan penawaran pasar modal lebih bervariasi daripada pasar uang. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat ya, untuk persamaan dan perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Yang kedua adalah lingkungan, yang kedua institusi keuangan, baik itu bank, kemudian perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, broker dan dealer sekuritas, ada juga perusahaan investasi yang biasanya dia membantu perusahaan-perusahaan yang mau atau individual pelaku yang ingin menggunakan reksadana ya, melakukan investasi di reksadana. Kemudian tingkat bunga. Jadi tingkat bunga ini, tingkat suku bunga merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh pihak peminjam. Sebetulnya ini bukan, kalau masuk ke dalam lingkungan, mungkin bukan lingkungan kali apa ya, kalau judulnya nih yang pas. Kalau lingkungan kan tingkat bunga bukan lingkungan dia. Jadi tingkat suku bunga merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh pihak peminjam dana kepada pihak yang meminjamkan. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tingkat suku bunga pinjaman diantaranya bisa dilihat nih, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tingkat suku bunga. Target laba yang diinginkan, kemudian kualitas jaminan,
Jangka waktu, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan baik, tingkat inflasi, permintaan uang, regulasi pemerintah atau kebijakan pemerintah. Ataupun yang faktor lain yang akan mempengaruhi suku bunga adalah kebijakan bank sentral, kemudian terjadinya defisit anggaran pemerintah, serta faktor-faktor dari luar, faktor internasional seperti coba kita lihat perang sebelum Gaza ini, Ukraina dengan Rusia mempengaruhi tingkat suku bunga nggak kemarin? Pengaruhi, Bu. Mempengaruhi ya. Nah, kalau yang sekarang mempengaruhi nggak? Antara Sekarang mah Gaza, Bu, yang itu. Israel dengan Palestina itu. Israel. Dia mempengaruhi nggak? Ada pengaruhnya nggak? Ada juga, Bu, pengaruh suku bunga. Ada juga ya. Karena itu juga faktor internasional mempengaruhi tingkat suku bunga. Nah, nih, inflasi juga termasuk. Saya pikir inflasi nggak ada di sini. Di inflasi juga termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Jadi materi kita selesai. Di materi sesi 1 itu hampir sepenuh teori ya. Semuanya teori yang rekan-rekan bisa baca. Iya Bu, kalau trading forex mempengaruhi. Ya, benar. Sekarang mulai ada apa tuh namanya? Kalau rekan-rekan itu enggak sih? Dengar nggak? Bahwa bagi yang muslim jangan beli makanan yang mendukung Israel seperti KFC. Dengar nggak kayak gitu? Pernah, Bu. Isu Ya. lama sih sudah. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Nanti itu imbasnya kepada perusahaan-perusahaan itu sendiri yang memang berarti kan kalau mendukung Israel kita anggaplah Amerika ya. Sedangkan Amerika produknya banyak sekali, ya kan? Yang memang dia produknya populer dan ngetop dikonsumsi banyak orang. Nah, kalau ada ajakan-ajakan seperti itu apa nggak mempengaruhi mereka? Pasti berpengaruh dong ya terhadap penjualannya. Bu, kapan manajemen keuangan mulai sesi berapa? Maksudnya gimana nih Pak Hermansyah? Kapan manajemen keuangan mulai sesi berapa? Lah ini udah mulai sesi 1. Oh, perhitungan. Sesi depan ini udah masuk. Mas Herman udah gak sabar, Bu, hitung-hitung dia mah. Tapi benar kalau yang orang suka dengan hitungan macam saya ini kan ya. Kalau teori kayaknya bagaimana gitu, Bu? Agak-agak males gitu, pusing Bu teori. Ya, jadi lebih suka langsung pada studi kasusnya gitu kalau kita menghitung. Bu, izin tanya, Bu. Ibu. Ya, silakan Bu. Manajemen operasional juga ya, Bu? Saya? Iya, Oh, manajemen yes. operasional juga. Oh. Bu Marinta di kelas apa? 301 ini, Bu. 301. Saya kayaknya nggak ngajar 301 ya. Saya ngajar kayak. Masa? Saya ngajar Ini saya Ibu. Oh iya, berarti 301 juga ya. Soalnya Oh, ya, operasional itu ada 2, cuma dibuka 2 kelas. Iya. Satu itu 301 berarti saya itu kelasnya Masya Allah mahasiswanya 86. Siap, Bu. Bantuin Mas Abil, Bu. Anaknya banyak, Bu. Anaknya banyak. Operasional kan Mas Abil bener semua, Bu. Ya, nanti sama seperti yang sudah saya berikan ketika semester antara, tugasnya akan sama, buat proyek jaringan sih, bukan proyek ya, jaringannya buat jaringan untuk proyek. Nah, semester 3 berarti ngambil apa aja ya? Ngambil semester 5 nggak? Ngambil juga kan ya yang ikut SA? Ambil, Bu. Akdi ngambil nggak? Apa, Bu? Akuntansi biaya, berarti ngambil nggak? Ya, Bu, saya ngambil akuntansi biaya. Oh, berarti nanti yang ngambil akuntansi biaya juga akan ketemu saya juga. Nah, hitung-hitungan juga itu.
Oke, udah berarti materi kita selesai nih ya, rekan-rekan. Nanti kita mulai hitungan di minggu depan, sesi kedua. Insya Allah. Alhamdulillah. Sesi kedua, coba bisa dilihat di RPS-nya itu masuk apa? Perhitungan apa? Topiknya maksudnya. Jadi sudah masuk deh. Soalnya yang buat itu adalah Pak Wahyu, RPS-nya. Karena koordinatornya Pak Wahyu. Tapi manajemen keuangan kalau nggak ngitung itu nggak mungkin kayaknya, pasti itu hitungan. Baik rekan-rekan, kalau begitu sesi Vicon hari ini saya tutup ya rekan-rekan. Terima kasih untuk yang sudah join. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Jadi kalau misalkan minggu depan akan ada Vicon, akan saya informasikan. Kalau nggak ada berarti nggak saya infokan ya rekan-rekan, gitu aja ya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih banyak Bu ya. Baik, sama-sama, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.